Shalom, welcome to our program this morning. Hallelujah. Shalom, selamat datang kembali dalam program kami pada pagi hari ini. I pray that you are blessed and you are well. Dan saya berdoa saudara diberkati dan juga baik dan sehat-sehat saja. Today Robbie is wearing a black priesthood, Dan hari ini saya memakai kemeja warna hitam, saudara. like a priest already. Seperti seorang imam. You are imam. Anyway, praise the Lord. So let us get into prayer. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. So Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Dan Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. And we thank you, Lord, for your wisdom and understanding to come to your people. Dan kami juga mengucap syukur untuk urapan hikmat dan pengertian turun di atas umat-Mu. That we pray your anointing upon your servants. Dan kami juga berdoa biarlah urapan-Mu Tuhan turun di atas hamba-hamba-Mu. And we pray that every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord. Dan kami berdoa biarlah setiap apa yang keluar daripada mulut kami semuanya berasal dari Engkau saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Great is the Lord and greatly to be praised. Ya, Allah kita adalah Allah yang besar dan Dia adalah layak dipuji dan ditinggikan. There are seasons in our lives. Sometimes we go through tough times. Sometimes we go through a joyful time. Ya, ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita melewati waktu-waktu yang sukar, tapi di satu sisi kita juga kadang-kala melewati masa-masa di mana ada sukacita di situ. And sometimes we mourn because of other things. Ya, kadang-kala kita juga mengalami waktu-waktu sedih karena ada beberapa hal mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Or sometimes we laugh because of goodness. Atau kita juga bisa tertawa dan bersukacita karena kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. And so to everything there is a season. Jadi dalam segala sesuatunya ada musim-musimnya atau ada masanya. So this morning we want to talk about to everything there is a season. Dan inilah pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai di dalam segala sesuatu ada musim-musimnya. And so let us look into scripture in the book of Ecclesiastes chapter 3 and verse 1. Dan mari kita buka sama-sama di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nothing is ever permanent except God's word. Jadi tidak ada yang kekal ataupun permanen di dalam dunia ini kecuali firman Allah. God and His promises. Ya, Allah sendiri dan juga janjinya adalah kekal. So no matter what we experience Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita or come up against in our lives, ataupun yang kita hadapi terjadi dalam kehidupan kita semua, it is absolutely vital that we learn to embrace God's perspectives on permanent and temporary things. jadi adalah penting bagi kita semua untuk belajar merangkul maksud Tuhan atau perspektif Allah tentang hal-hal apa yang kekal dan hal-hal apa yang sementara. To understand His purpose for establishing the seasons. Ya, untuk kita bisa mengerti tujuannya waktu Tuhan mendatangkan musim-musim di dalam kehidupan manusia. Hallelujah. So we need to understand His purpose for establishing the seasons. Kita perlu mengerti dan memahami tujuan Allah di mana Dia mendatangkan musim-musim di dalam kehidupan manusia. So in His Word, God promises us that all seasons have a beginning and an end. Jadi di dalam firman-Nya Allah berjanji kepada kita semua bahwa di dalam setiap musim itu ada awalnya dan juga pasti ada akhirnya dari setiap musim. Because every season must pass by, right? Ya, karena setiap musim itu pasti harus berlalu atau berganti. And so let's look at some of the things the Bible tells us in Genesis chapter 8 and verse 22. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian 8 ayat 22. God spoke to Noah and said that while the earth remained, seed time and harvest time, cold and heat, winter and summer,
day and night shall not cease. Kejadian 8 ayat 22, Tuhan berbicara kepada Nuh, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. So God has introducing this verse in this scripture, has introduced the idea of seasons. Jadi melalui ayat firman Tuhan ini, Allah sedang memperkenalkan gagasan mengenai ada musim-musim dalam kehidupan manusia. And He is saying that while we are on this earth, Dan Allah mengatakan bahwa sementara kita masih ada di dalam bumi ini, until the end of time, dan sampai pada akhirnya masa bumi ini selesai, His concept of season will remain. ya, konsep Allah mengenai musim-musim itu akan tetap ada atau tetap berlangsung. So a season is defined as Jadi sebuah musim juga bisa didefinisikan sebagai a period of time characterized by a certain set of conditions. Jadi sebuah musim didefinisikan sebagai suatu periode waktu yang ditandai oleh serangkaian kondisi tertentu. So God created the seasons, Jadi kita tahu bahwa Allah menciptakan musim-musim. and it's very likely that when He created man, Dan sama halnya juga seperti waktu Dia menciptakan manusia, so He had the seasons in mind. jadi Allah di dalam pikirannya sudah memiliki musim-musim yang Dia rancang. So God designed and framed the world Jadi Allah sendiri mendesain, merancang dan membentuk dunia so that we could live our lives constantly moving from one season to another. sehingga kita semua sebagai manusia bisa menjalani kehidupan secara konstan, bergerak dari satu musim ke musim yang berikutnya. Like I said earlier, some season brings us weeping and others brings us joy. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa beberapa musim mendatangkan mungkin tangisan atau air mata karena kesedihan, tapi beberapa musim juga ada sukacita dalam musim tersebut. And some season bring us war and some bring us peace. Ya, beberapa musim juga bisa terjadi peperangan, tapi di satu sisi beberapa musim yang lain juga bisa ada kedamaian. So, but what remains true about every season? Tetapi apa yang tetap benar tentang atau mengenai setiap musim adalah That they are temporary. bahwa semua musim hanyalah sementara. Because for each season brings with it an element of change. Karena dalam setiap musim membawa unsur atau elemen perubahan di dalamnya. So this element of changes comes by because of the seasons. Ya, karena unsur atau elemen-elemen perubahan ini datang dan terjadi karena musim-musim berganti. So in 2 Timothy chapter 4 and verse 2 says, Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. the Bible tells us, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan kesabaran dan pengajaran. So this preach the word is an official message that God has given us. Jadi untuk kita memberitakan firman Allah ataupun Injil, karena kita semua adalah sebagai utusan resmi, sebagai pemberita kabar baik. And in season and out of season means ready when the time is right and even when it is not. Ya, di dalam musim ataupun di luar musim, firman Tuhan mengatakan bersiap sedia baik atau tidak baik waktunya. Favorable or unfavorable, convenient or inconvenience. Apakah situasinya itu baik bagi kita atau menguntungkan, ataupun juga sebaliknya tidak baik atau tidak menguntungkan, nyaman bagi kita ataupun tidak nyaman bagi kita. So we must need to warn those who sin. Sebab itu kita harus terus tetap menegur atau memperingatkan mereka yang jatuh di dalam dosa, Or even exhort or encourage.
ataupun juga kita menasehati dan mendorong orang-orang for those who are growing continuously in their faith. untuk bagi mereka juga yang terus bertumbuh di dalam iman mereka. So we need to learn patience and faithful teaching we must have. Dan di sini kita perlu belajar untuk terus tetap sabar dan setia di dalam kita mengajar kebenaran firman Tuhan. But the Bible here refers in season and out of season in the 2 Timothy 4:2. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 di sini Alkitab mengatakan bahwa di dalam musimnya ataupun juga di luar daripada musimnya. This is not just a reference to favorable and unfavorable condition. Jadi hal ini bukan hanya mengacu kepada sebuah keadaan yang baik atau tidak baik bagi kita, but an indication that no matter where we are in life, tapi hal ini semua menandakan atau mengindikasikan bahwa dimanapun kita sedang berada di dalam kehidupan kita, wherever we are in life with God, we are always in a season. posisi apapun, kondisi apapun kita sedang berada, tetapi bersama dengan Tuhan kita sedang ada dalam suatu musim. And because God defines the season according to Acts, the book of Acts chapter 1 verse 7, dan berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 bahwa Allah lah yang menetapkan musim-musimnya. so even when condition seems to be unfavorable, Jadi meskipun dalam musimnya itu situasi atau kondisinya kelihatannya tidak menguntungkan atau kurang baik bagi kita, every season must have a purpose and a value. tapi yang kita bisa tahu pasti bahwa setiap musim itu memiliki tujuan dan setiap musim itu memiliki nilai. So let us look into the book of Acts chapter 1 verse 7 so we know exactly what the word of God is telling us. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 sehingga kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan ini nyatakan. And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. So if we look as the world sees, Waktu kita melihat hal-hal ataupun kejadian seperti apa yang dunia bisa lihat, we will come to realize that the crisis that the world call, which is truthful, which is actually not a crisis at all. kita bisa mengerti dan melihat bahwa apa yang dunia sebut sebagai krisis, justru pada kenyataannya bukanlah krisis sama sekali. Because it's a temporary season masking itself as a permanent condition. Maksudnya di sini adalah apa yang dunia lihat sebagai krisis, tapi kenyataannya di dalam Tuhan hal tersebut bukanlah krisis sama sekali karena semuanya itu hanyalah suatu musim yang sementara yang kelihatannya secara dunia berlangsung terus-menerus. Like now, this entire world, as you know, we live in Asia, so we don't have winter. Karena kita hidup di benua Asia, kita tidak mengalami, terutama di Asia Tenggara, kita tidak mengalami yang namanya musim salju atau musim dingin. But we experience a lot of rain and sun. Tapi di sini justru kita banyak sekali musim hujan dan musim kemarau. But what season that hit the entire world at the same time? Tapi saudara bisa pikirkan, kayaknya musim apa sih yang dunia ini sedang hadapi, sedang terkena di dalamnya? So we have the season of the pandemic now. Kita bisa menamakannya sebagai musim pandemi. So this is a season. Dan ini adalah sebuah musim, suatu musim. So COVID-19 is the crisis, but it's a season. Jadi kayak seperti COVID-19 adalah sebuah krisis, tapi itu juga hanyalah sebuah musim. So this is a period of time that characterized by a set of conditions. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa definisi musim adalah sebuah periode waktu, memiliki jangka waktu yang ditandai ada serangkaian mungkin peristiwa atau kondisi-kondisi yang sedang terjadi. And these conditions are subjected to Jesus Christ. Tetapi kita perlu tahu bahwa setiap kondisi ini tunduk di bawah Yesus Kristus. And subjected to change. Dan setiap peristiwa ini bisa berubah.
And so if we are faithful, we are looking towards God, and we learn from this season the values that God wants us to learn. Dan jika kita setia dan jika kita tetap di dalam Tuhan, waktu kita bisa melihat musim-musim ini, kita bisa belajar This season will pass us by. bahwa musim ini juga pasti akan berlalu. Remember that God does not change, Ingatlah sekali lagi bahwa Allah itu tidak pernah berubah. but the seasons does or do. Ya, tetapi musim-musim akan selalu berubah. So one thing that is never seasonal is the provision of the love of God. Jadi ada satu hal yang pasti yang bahwa tidak memiliki musim, yaitu adalah pencukupan atau pemeliharaan akan kasih Allah terhadap umatnya. So this is especially important if we consider the seasons we are facing as a people. Dan terutama hal ini penting untuk kita pahami waktu kita melihat bahwa musim yang sedang kita hadapi ini sebagai suatu individu atau orang-orang, Or as a state, or as a nation. atau sebuah kota ataupun apa yang negara sedang hadapi. The seasons that we are in has been plagued with this crisis called COVID-19. Ya, jadi musim yang kita sedang berada atau musim yang sedang kita masuki pada saat ini mungkin diganggu atau memiliki masalah dari krisis yang disebabkan COVID-19. And it has caused significant hardship for many people. Dan krisis daripada COVID-19 ini menyebabkan kesulitan dalam kehidupan orang-orang. Unemployment, poverty, Ya, sebagai contoh ada kemiskinan yang terjadi, bahkan banyak pengangguran. even very unfortunately sickness and death. Dan sayangnya juga yang tidak bisa dihindari adalah sakit penyakit dan bahkan kematian. So all these things has caused some questions. Dan beberapa kejadian-kejadian ini semuanya pada akhir membuat banyak orang menjadi bertanya-tanya atau mempertanyakan Or even doubt the love of God for humanity. dan bahkan meragukan kasih yang Allah miliki terhadap umat manusia. But the faithfulness of God to His people has not changed. Tetapi kita bisa tahu bahwa kesetiaan Allah terhadap umatnya itu tidak pernah berubah. And His love for humanity has never been tainted by the conditions. Dan kasih yang Dia miliki terhadap umat manusia itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Conditions of men, the conditions of season. Ya, atau kondisi yang manusia itu sedang hadapi ataupun musim apa yang sedang terjadi, semuanya itu tidak bisa mempengaruhi kasih Allah. So we must see in the eyes of the Lord. Oleh sebab itu kita perlu melihat menurut cara Tuhan melihat. So when God allows seasons to come, He also guarantees changes to come. Waktu Tuhan sendiri mengizinkan musim datang, tetapi juga Dia menjamin bahwa perubahan itu juga pasti akan datang dan terjadi. And surely He will guarantee hope to come. Dan sudah pasti tentunya Dia juga menjamin sebuah pengharapan yang akan datang. Like no matter how cold it is in winter, Sebagai contoh, misalkan betapapun dinginnya musim salju atau musim dingin itu, sooner or later spring will come. tapi cepat atau lambat musim panas itu pasti akan datang. And then summer comes. Atau ya musim kemarau atau musim panas juga akan datang. No matter how dark it is at night, Sebagai contoh, tidak terlepas dari betapa gelapnya malam tersebut. but if we endure, there will be a daybreak. Tetapi waktu kita terus tetap bertekun dan setia, pasti fajar itu juga akan datang. In the book of Psalms chapter 30 and verse 5 says, Kita buka dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. the Bible tells us, for His anger is but for a moment, His favor is for life. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Ya, dalam bahasa Indonesia Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hallelujah. What a day, what a night. Ini adalah firman yang luar biasa, saudara. So you endure through the night and joy comes in the morning. Ya. Waktu kita mungkin bertekun sepanjang malam, tetapi kita bisa mendengar pagi hari terdengar sorak-sorai, firman Tuhan mengatakan.
My prayer for you that you will embrace God's perspective in every season. Dan inilah menjadi doa saya bagi saudara sekalian semua, agar saudara juga bisa merangkul perspektif Allah mengenai musim-musim di dalam kehidupan. That God will give you hope, Sehingga Tuhan memberikan kepada saudara pengharapan. and that you will have expectation that with Him, unfavorable condition are always subjected to change. Sehingga saudara juga bisa memiliki ekspektasi dan pengharapan di dalam Dia bahwa setiap kondisi yang tidak baik semuanya itu bisa berubah. So make sure you refuse to make permanent decision in what God defines as temporary ones. Ya, oleh Seasons. sebab itu biarlah saudara bisa menolak untuk membuat keputusan-keputusan yang permanen dalam apa yang Tuhan nyatakan hanyalah sebagai musim yang sementara yang nantinya akan berganti kembali. So have hope in God, Oleh sebab itu milikilah pengharapan di dalam Tuhan. for He loves you no matter what, Sebab Dia mengasihi saudara apapun yang terjadi. and He brings you through every season. Dan Tuhan sendiri yang akan membawa saudara keluar dalam setiap musim. And so this morning I pray that you are blessed. Dan pagi hari ini saya berdoa supaya saudara diberkati. And so let us pray, Father, in the name of Jesus. Dan mari kita berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus. We lose that anointing to go forth, that they will be bold and they will be strong in you and they will embrace your word. Dan kami berdoa, kami lepaskan urapan-Mu Tuhan, biarlah mereka menjadi berani dan menjadi kuat di dalam Engkau. Dan terutama mereka merangkul firman-Mu. And through every season they will change towards you even more, that the light of Christ may shine. Dan biarlah melalui setiap musim mereka lebih mempercayai kepada Engkau Tuhan, sehingga terang-Mu juga bisa bersinar melalui kehidupan umat-Mu. And may they be a light in dark places. Sehingga mereka juga bisa menjadi terang di tempat yang gelap. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Praise the Lord. I will love you to join us on Saturday, 18 July for our prayer breakthrough. Dan puji Tuhan, saya mendorong saudara untuk bergabung bersama kami di dalam ibadah dan doa terobosan di hari Sabtu ini, saudara. And so remember, if you have your friends or relatives, tell them to write whatever their needs are on the comment box, that we can pray through. That until Saturday, with thousands of people, let us believe God for your miracle. Dan ingatlah sekali lagi, kalau saudara memiliki teman-teman atau ada orang-orang yang saudara kasihi, jika mereka memiliki kebutuhan, silakan kirimkan permohonan doa mereka dan juga saudara ke dalam kolom-kolom komentar yang ada di dalam setiap platform sosial media, di mana kami akan berdoa. So we have come to the end of our meeting. Dan kita juga sudah selesai dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. I'll see you tomorrow at 10:30 a.m. Dan saya berjumpa kembali dengan saudara besok jam 10.30. Remember, Jesus loves you, Dan ingatlah Tuhan Yesus mengasihi saudara. and we love you too. Dan kami juga mengasihi saudara. Bye bye for now.